Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah SWT karena di pagi yang cerah ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberi sempat oleh Allah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Salawat salam ya Allah mudah-mudahan senantiasa melimpah ruah kepangkuan junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut sampai kiamat. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian tafsir surat Yasin yang insya Allah pagi ini sudah sampai ke ayat yang ke-60, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, para ahbab, para awliya min awalihim ila akhirihim, para aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya awliya utis'ah, sunan-sunan wali songo, juga muallif kitab tafsir surat Yasin Asy-Syaikh Hamamizadah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga semakin lama kita hidup semakin mencinta Allah wa Rasulih SAW, semakin cinta akhirat, semakin mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita tawassul pada yang menyebabkan kita ada, bapak ibu kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimat, guru-guru kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada mudah-mudahan senantiasa mendapatkan tambahan kuat iman dari Allah SWT. Yang sudah tiada mudah-mudahan diampuni semua dosanya, semua khilafnya, dan diterima semua amal baiknya. Juga yang nyumbang ahad barokah pagi ini mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya, akan baca ayat yang ke-60 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا
أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Alam a'had ana ta ora merintah ingsun ilaikum ing atasi sira kabeh, ilaikum maring sira kabeh, ya bani adam, hai bani adam, hai menungso maksudnya, alla ta'budu ing yanto ora nyembah sira kabeh asyaitana ing setan, innahu sak temene setan iku lakum kadwi sira kabeh aduun musuh mubinun kang nyata. Allah SWT dawuh, apakah aku tidak memerintahkan kamu semua wahai manusia, kata Allah, alla ta'budu syaitan, hendaknya kamu semua tidak menyembah setan, tidak taat patuh pada setan. Innahu sesungguhnya setan itu lakum bagi kamu semua aduun musuh mubinun yang nyata, yakni ngarepaken sapa ingsun alam amurakum ana ta ora merintah ingsun ing sira kabeh ya bani adama, hei manungsa, alla tattabi'u supaya sira kabeh ora manut asyaitana ing setan fi maksiatillahi ta'ala ing dalem maksiat dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'malu lan ojo ngelakoni sira kabeh biqauli syaitana kelawan ucapane setan. Fa inna adawatahu moko sak temeni musuh nang setan lakum kadhe sira kabeh iku zahiratan, zahiratan jelas, wa bayyinatan lan pertelo. Maksudnya kata Allah, apakah aku tidak memerintahkan kamu wahai manusia, ketika sekarang maksudnya ketika kita hidup di dunia, apa perintah Allah? Alla tattabi'u, supaya kamu tidak mengikuti asyaitona, langkah-langkah setan, fi maksiatillahi ta'ala, di dalam maksiat kepada Allah, membangkang kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Wala ta'malu, dan hendaknya kamu semua tidak mengerjakan biqauli syaitan, dengan apa saja yang dikatakan oleh setan. Setan selalu menyuruh kepada kejahatan, karena setan ini tugasnya memang mencari teman sebanyak-banyaknya supaya terjerumus ke dalam api neraka. Fa inna adawatahu, maka sesungguhnya memusuhi setan itu lakum bagi kamu zahiratan, jelas. Kalau setan kan perintahnya itu selalu menyalahi perintah Allah, jelas. Wa bayyinatan, dan apa ya, cetha welo-welo. Cetha welo-welo itu artinya pertelo, jelas, jelas. Cetha welo-welo. Jawa itu. Ya Jawane Pak Haji Mukti. Cetha welo-welo. Jelas sudah. Kalau setan pasti memerintah hal-hal yang bertentangan dengan
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyuruh kita menyembah kepada Allah, setan enggak menyuruh menyembah kepada selain Allah. Ya jelas bertentangan ya. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Wa an ya'buduni lan yen to nyembah sira kabeh maring ingsun hadza utawi iki maksude nyembah nang Allah iku siratun talan mustaqimun kang cecek ya. Kata Allah, hendaknya kamu selalu menyembah aku, taat kepada aku. Hadza, karena menyembah kepada aku itu siratun merupakan jalan mustaqim, yang benar, yang lurus. Ya, perintah Allah tuh ya memang berat. Seperti subuh sekarang apalagi musim angin ya, masih enak selimut ya. Tapi kalau kita itu mau melaksanakan perintah Allah, ya bangun, ditinggalkan dulu peraduan ya. Tinggalkan dulu peraduan untuk menyembah Allah. Ai tegese alam amrokum ana ta ora merintah ingsun kum ing sira antuti'uni ing yen to taat maring ingsun. Fa inna najatakum moko satuhune slamete sira kabeh iku fi taati amrina ing dalam taat maring perintah ingsun. Maksudnya itu apakah kata Allah, aku tidak pernah memerintahkan kamu semua antutiuni supaya kamu taat kepadaku, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna najatakum, maka sesungguhnya keselamatan kamu selama di dunia, selama di akhirat, selamat dari siksa neraka, itu tergantung fi taati amrina, kepada taat atau tidaknya kamu kepada perintah aku, kata Allah. Kalau kita taat pada perintah Allah, insya Allah selamat sudah. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Orang yang taat pada Allah di dunia tenang, menjauhi larangan Allah, di dunia saja tenang. Orang yang maksiat pada Allah di dunia saja bingung, seperti dikejar setan. Kita salah pada atasan saja sudah kelimpungan itu, apalagi salah kepada Allah. Salah saja pada orang tua kita sudah bingung, apalagi salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selamat tidaknya kita, kata Allah, tergantung kita taat apa tidak kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad adalla, lan teman-teman wis nyasarake ingsun mingkum saking sebagian sira kabeh jibilan ing kelompok menungso kasiron kang akeh. Jadi kata Allah, sesungguhnya aku telah menyesatkan sebagian kamu, sebagiannya, tidak semuanya. Kenapa disesatkan? Ya karena memang taat pada setan itu akhirnya disesatkan oleh Allah SWT. Jibilan kasiro, sekelompok manusia. Qara'a usmaus sopo ahlul madinati, qari ahli Madinah wa Asimun lan Imam Asim, jibilan bitasdidil lami, jibilan kelawan tasdidil lam. Ya ada yang baca jibilan, ada yang baca jibilan. Kalau Imam Asim lewat Hafs itu jibilan kasiro ya. Walaqad adalla minkum jibilan kasiro, jibilan bitasdidil lam dengan tasdidnya lam.
Ya. Wa maknaha lan utawi maknane jibilan iku al khalqu makhluk wal jama'atu lan kumpulan jamaah. Ai tegese adalla wis nyesataken ingsun mingkum ing sebagian sira kabeh. Nah, ya. Adalla wis nyesataken mingkum ing sira kabeh, sebagian sira kabeh sapa as-syaitanu setan ya. Kholqon ing makhluk kasiron kang akeh. Wa akhraja lan wis ngetokake sapa setan kum ing sira kabeh minat tariqi saking dalan al haqqi kang bener ilal batili maring dalan kang batil. Nah, jadi ulama ahli Madinah, ahlul Quran maksudnya, dan Imam Asim bacanya jibilan dengan tasdid lam yang maknanya al khalqu wal jama'atu, sebagian makhluk dan perkumpulan makhluk. Ai maksudnya telah menyesatkan kamu semua sopo as-syaitonu setan ya, karena ya tadi itu Allah menyesatkan mereka karena taat kepada setan. Kholqon kasiron, makhluk yang banyak. Wa akhraja, dan setan itu telah mengeluarkan kum, kamu semua manusia, mengeluarkan dari mana? Minat tariqil haqqi, dari jalan yang benar, jalan yang lurus, ilal batili, kepada jalan yang batil. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan maksiat, itu berarti taat kepada perintah setan. Tapi kalau kita melaksanakan perintah Allah, ini taat kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Afalam opo ora takunu ono sira kabeh takilun, berpikir. Apakah kamu tidak termasuk orang yang berpikir, kata Allah? Karena sudah perintah Allah jelas baik, perintah setan jelas jelek, jelas. Perintah Allah jelas hak benar, perintah setan jelas batil, jelas hal-hal yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tegese ma'atakum, opo ora teko ing sira kabeh opo khobarun khobar, berita, an halakil umami, di sebagian kitab ini min halakil umam, ini an ya, saking rusake pira-pira umat as-sabiqati kang wis dhisik, yang terdahulu. Bitaati iblisa, kelawan taat nang iblis, marang iblis. Summa yuqalu, muka kari-kari den ucapaken lahum katuwe kufar, wong kafir ya, diucapaken idza danau, are kalane wis cedhak. Jadi arti danau itu dekat, dani itu dekat. Kalau Pak Dani mungkin maknanya dekat ke surga ya. Dani itu danau itu dekat. Idza danau, are kalane cedhak sapa wong kufar minan nari saking neraka. Ya. Jadi apakah tidak ada berita yang sampai kepadamu ya, tentang rusaknya umat-umat terdahulu? Kenapa umat-umat terdahulu rusak? Karena bitaati iblisa, karena taat kepada perintahnya iblis. Iblis itu ya setan itu ya. Summa yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka yang taat pada iblis tadi, idza danau minan nar, ketika sudah dekat pada neraka.
hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Hadhihi utawi iki iku jahannamu neraka jahannam. Allati kuntum allati kang ono kuntum sira kabeh tu'aduna dijanjiaken jahannam. Islauha moko mlebu sira kabeh ha ing jahannam al yauma ono ing iki dina bima kelawan barang kuntum kang ono sira kabeh takfuruna ingkar sira kabeh. Nah, setelah dekat dengan neraka kan mereka sudah melihat neraka. Kata Allah, ya apa? Hadhihi jahannam. Inilah neraka jahannam kata Allah. Kepada orang-orang kafir ini maksudnya, bukan kita ya. Alhamdulillah, insyaallah dah masuk kita ini. Orang-orang kafir. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kamu semua dulu. Jadi kita sudah dengar berita bahwasanya orang yang taat kepada Allah akan masuk surganya Allah, orang yang taat kepada iblis akan masuk kepada neraka jahanam. Sudah dengar, tapi enggan untuk melaksanakan perintah Allah karena dihalang-halangi oleh setan. Orang sudah mau tahajud saja, sudah lihat jam telu, kata setan si jam telu turu, wah turu mana turu tidur setengah papat si tengah papat ya tuh si ayo turu mana tidur lagi. Tapi kalau begitu bangun a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ditutup faghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Habis dosanya, habis dosa kedua orang tuanya, ya masih mendapat pahalanya orang yang beriman seluruh dunia. Oh, lari setan, gampang kita masuk ke jeding untuk bukan hanya pipis, langsung ambil air wudhu. Masya Allah. Kata Allah, hadhi jahannam, inilah neraka jahanam allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu semua dulu ketika di dunia. Karena kamu kafir, ingkar, islauha, ayo melepuo saiki ha ing neraka jahanam. Sebab apa? Bima kuntum takfurun, karena kamu dulu ingkar, tidak mau percaya ada neraka jahanam. Wih, sopo cari sesuk akan masuk neraka, yo po cari sesuk enak mlebu neraka, iso bareng bintang film enak mlebu neraka, naudzubillah. Iso perkesan ambek bintang film, mikiri perkesan ndase dipetili. Subhanallah ya, naudzubillah min dzalik ya. Ay udkhulu tegese mlebu sira kabeh ila jahannama maring neraka jahannam bisa babi kufrikum kelawan sebab ingkari sira kabeh fid dunya ono ing dalam dunya. Jadi ketika di dunia ini tidak mau beriman kepada Allah, diperintah untuk melaksanakan perintahnya, angel ya. Li'annakum karena satu ni sira kabeh kafartum ingkar sira kabeh fiha ing dalem iki, ing dalem peringatane Allah ya. Wa abbatum lan nyembah sira kabeh al asnama ing berhala. Berhala iku apa, Bro?
Patung ya. Kata Allah, kamu di dunia ingkar, kafir, tidak mau iman, tidak mau percaya, suruh menyembah tidak mau nyembah, maksiat terus, enak-enak terus. Wa abadtumul asnam, bahkan kamu menyembah berhala, menyembah patung. Naudzubillahi min dzalik ya. Menyembah selain Allah. Wal kuffaru lan utawi wong kang kafir iku yungkiru na padha mungkiru ndak ngakoni al kufra ing kekafirane wa ta'atas syaitani lan taati marang setan wa yaquluna lan padha ngucap sapa wong kafir wallahi. Ini ya kalau lisan ya sudah dekat dengan neraka, sudah suruh masuk neraka oleh Allah, ayo mlebu kan dulu kafir. Kamu nyembah berhala dulu, nyembah selain aku, kata Allah. Mereka masih menjawab ini, wallahi demi Allah, Rabbina duh pengiran ingsun, ma kunna ora ono ingsun miku musyrik. Musyrikina wong kang padha musyrik. Jadi bersumpah kepada Allah, bersumpah bahasanya dia tidak pernah musyrik kepada Allah. Lali karena ketika dari takutnya kepada neraka dan jahanam ya, ayo mlebu ndak ya Allah, saya demi Allah nih saya omong bang. Mulut ini bisa saja memutar balik kata, siapapun bisa sudah melaksanakan hal-hal yang jelek mengatakan enggak aku enggak. Ya Allah, wallahi demi Allah, ketika sudah mereka pertentangan ya Allah, pertentangan, wallahi saya tidak termasuk orang yang musyrik ya Allah, saya tidak pernah menyekutukan engkau, padahal jelas-jelas nyembah berhala ketika di dunia. Maka ketika itu fa inda dzalika mengorok moko arek kalane mengkono-mengkono yaqulu dawu sapa Allah taala terus Allah dawuh begini, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mereka berdengan dengan Allah itu mereka tidak ngakui al yauma utawi ing ikitino iku naktimu ngunci ingsun ala afwaihim ingatasi cangkem-cangkemi wong kafir wa tukallimu lan kunman sapa afwahihim apa afwahihim gunemana ing ingsun aidihim tangan-tangane wong kafir wa tashadulan nyakseni opo arjuluhum sikil-sikil wong kafir kabeh bima kelawan barang kanu kang ana sapa kafir iku yaksibuna padha nglakoni. Maka Allah dawuh al yauma pada hari ini nakhtimu akan aku kunci afwahihim mulut-mulut kamu yang tidak mengakui kalau dulu menyembah berhala, tak kunci, dikunci oleh Allah. Blek. Tidak bisa bicara sudah. Mulut yang nyerocos itu dikunci oleh Allah. Dikunci. Wa tukallimuna aidihim, tangannya yang bicara sudah. Tangan tidak bisa bohong. Wa tashhadu arjuluhum, dan kakinya menyaksikan, iya benar ya Allah, benar kami melakukan itu. Apa saja yang dilakukan bimakan yaksibun itu diakui oleh tangan, oleh kepala, pokok semua anggota badan ini bicara semua, kecuali satu yang tidak bisa bicara, mulutnya tidak bisa bicara. Ini penjelasannya masih panjang ya. Insya Allah kita bahas tentang bagaimana mulut kita dikunci depan soal. Mudah-mudahan umur kita panjang ya, disehatkan oleh Allah, rezeki kita dilancarkan insyaallah. Mudah-mudahan kita juga senantiasa ghirah untuk melaksanakan perintah Allah dan emoh apa?
tidak mau melaksanakan perintah-perintah setan dan jauh dari apa yang diperintahkan setan. Mudah-mudahan kita semua bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah